Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi tentang apa yang telah kami buat dalam bentuk PowerPoint presentation, di mana kami mengambil judul serangan terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Fitra Ananda dan teman saya Muhammad Idrus Saputra dan teman saya satu lagi Emrezil Uzmani. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis serangan. Nah, jenis serangan yang diadakan pada website Kaskus ini yaitu serangan DDoS atau DDoS attack. DDoS attack adalah serangan yang dilakukan hacker pada perangkat atau server dalam jaringan internet. Nah, DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service. Dalam eksekusinya, DDoS dilakukan dengan mengerahkan host dalam jumlah besar untuk menyerang sebuah server. Host yang dikerahkan merupakan host zombie atau palsu. Nah, serangan DDoS adalah serangan yang menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memberikan beban berat pada layanan. Kemudian, cara melakukannya, hacker melakukan DDoS dengan cara membanjiri server dengan request. Ketika hacker berhasil melakukan hal ini, maka server tidak bisa menerima request dari pengguna lainnya. Cara lain yang biasanya digunakan adalah dengan melakukan traffic flooding. Nah, kemudian ada motivasi. Di sini motivasi hacker melakukannya yaitu hacktivisme, di mana secara umum diartikan sebagai melakukan penyerangan dengan masuk protes atau membela kebenaran. Korbannya itu biasanya pemerintah, politisi, serta perusahaan besar yang berhubungan dengan berita terbaru. Kemudian ada cyber vandalism, di dunia maya atau script kiddies. Motivasi serangan untuk menyebabkan kesedihan kepada sesama pengguna internet. 3. Ada pemerasan. Tindak kejahatan ini bertujuan menuntut uang imbalan untuk menghentikan serangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dampaknya yaitu serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai 17 Mei tahun 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yoga Free ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan tweet yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Nah, terus selanjutnya cara mencegahnya yaitu yang pertama, bangun redundansi ke dalam infrastruktur Anda. Untuk membuatnya sesulit mungkin bagi penyerang untuk berhasil meluncurkan serangan DDoS terhadap server Anda. Pastikan Anda membangun redundansi di beberapa data center dengan sistem load balancing yang baik untuk mendistribusikan traffic di antara mereka. Jika memungkinkan, pusat data ini harus di wilayah yang berbeda atau setidaknya di berbagai provinsi di negara yang sama. Setelah itu, konfigurasikan perangkat keras jaringan Anda pada serangan DDoS. Ada sejumlah perubahan konfigurasi pada perangkat keras sederhana yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah serangan DDoS, yaitu mengkonfigurasi firewall atau router Anda untuk mematikan paket ICMP yang masuk atau memblokir respon DNS dari luar jaringan Anda. Dengan memblokir port UDP 53 dapat membantu mencegah serangan volumetrik berbasis DNS dan ping tertentu. Baiklah, selanjutnya itu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak anti DDoS. Server Anda harus dilindungi oleh firewall jaringan dan firewall aplikasi web yang lebih khusus. Dan Anda mungkin harus menggunakan load balancer juga. Banyak vendor perangkat keras sekarang menyertakan perlindungan perangkat lunak terhadap serangan protokol DDoS seperti serangan SYNFLOOD, misalnya dengan memantau beberapa banyak koneksi tidak lengkap yang ada dan membilesnya ketika jumlahnya mencapai nilai ambang batas yang dapat dikonfigurasi. Selanjutnya yaitu menggunakan alat perlindungan DDoS. Banyak vendor keamanan termasuk Netscope, Arbor, Fortinet, Checkpoint, Cisco, dan Redware menawarkan peralatan yang berada di depan firewall jaringan dan dirancang untuk memblokir serangan DDoS sebelum serangan tersebut masuk dalam jaringan kita. Mereka melakukan ini menggunakan sejumlah teknik, termasuk melakukan baseline perilaku lalu lintas dan kemudian memblokir lalu lintas abnormal, dan memblokir lalu lintas berdasarkan tanda serangan yang dikenal.
Selanjutnya itu lindungi DNS server Anda. Jangan lupa bahwa aktor jahat mungkin dapat membuat web server Anda offline dengan melakukan DDoS kepada server DNS Anda. Untuk alasan itu, penting bahwa server DNS Anda memiliki redundansi dan menempatkannya di data center yang berbeda di belakang load balancer yang juga merupakan ide bagus. Solusi yang lebih baik mungkin adalah pindah ke penyedia DNS berbasis cloud yang dapat menawarkan bandwidth tinggi dan beberapa titik kehadiran di data center di seluruh dunia. Layanan ini dirancang khusus dengan pertimbangan pencegahan DDoS. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi yang diambil yang pertama itu di Jagoan Hosting, yang kedua itu Herza ID, yang ketiga kemudian Robicom, dan yang terakhir yaitu itsac.id. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang kasus serangan pada website Kaskus. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.